dia ikutan pinjol ya, pinjaman online dan lain sebagainya demi mewujudkan biar terlihat kaya. iPhone 16 dilarang di RI. Pemerintah bilang kalau ada ilegal. Harga diri kita sebagai bangsa tampaknya tidak bernilai di mata perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini. Padahal kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang melimpah. Kok pindahnya ke sana? Rasanya kemarin tim gue datangnya ke Indonesia, kok buka store malah di sini? Kenapa sih nggak buka di Indonesia aja? Padahal market pengguna Apple di Indonesia itu lebih banyak loh. Dari awal sih gue emang nggak terlalu berekspektasi lebih kalau Apple Store mau masuk ke Indonesia. Perekonomian masyarakat Indonesia dinilai masih belum pas kalau Apple buka store-nya di sini. Banyak yang mau invest di Indonesia, tapi kalau blokernya gara-gara banyak aktivitas yang nggak rapi gini, sayang. Indonesia gimana mau maju? Oke guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys ya. Ini ada tajuk yang menarik, Indonesia sudah tidak dapat dipercaya. Waduh, jauh beza dengan Malaysia nih guys ya. Ini tentang apa? Apakah tentang investor ataupun brand-brand besar raksasa ini yang memilih ke negara Malaysia daripada di Indonesia? Jadi untuk teman-teman yang mau nonton videonya langsung, link ada di description box. Tak perlu beli masa lagi, langsung aja kita play lagi guys. Sebab kebelakangan ini kan Apple ada di Malaysia, padahal digadang-gadang di Indonesia. Saya Ria Oktorina. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas isu yang sangat menarik dan penting terkait dengan hubungan antara Indonesia dan perusahaan teknologi besar dunia, Apple. Kita akan mengupas tentang investasi yang dilakukan Apple di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam, serta posisi Indonesia dalam hubungan ini. Video ini akan memberikan gambaran mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana hal ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bukan sebagai bahan perdebatan, tetapi sebagai langkah untuk mendorong kemajuan negara kita tercinta. Mari kita mulai pembahasannya. Harga diri kita sebagai bangsa tampaknya tidak bernilai di mata perusahaan teknologi asal Amerika Serikat ini. Gak berharga. Dan cuy. kalian tahu nggak, Indonesia adalah salah satu pasar terbesar iPhone. Pada tahun 2023, penjualan iPhone di Indonesia mencapai angka 32 triliun rupiah. Kan Dengan pasar sebesar itu, negara kita harusnya mendapatkan benefit dari Apple dong. Masa mereka mau jualan doang di sini? Dari 360 komponen yang ada pada iPhone, yang diproduksi di Indonesia hanya 2 komponen. Kelihatan banget, Indonesia hanya dijadikan pasar oleh Apple untuk mengeruk keuntungan. Dari 33, 23 pindah ke Vietnam. Coba, padahal kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia yang melimpah. Kok pindahnya ke sana? Dan 10 lainnya memilih Kamboja, Malaysia, India, Thailand. Kok tidak ke kita? Ini ada apa? Bang, iPhone 16 kok di... Oke guys ya, Pak Jokowi aja sempat geleng-geleng. Ini ada apa sebenarnya guys ya? Sebab investor besar nih lebih memilih jiran kita gitu loh. Wow, sebenarnya ini memang sudah dilema ya, antara investor mau menanam saham atau buka pabrik di Indonesia. Itu memang menjadi hal yang rumit cuy ya, sebab regulasinya itu cukup rumit ya, dan untuk birokrasinya juga cukup panjang. Jadi mungkin sebab itulah, dan pajak juga mahal, mungkin dipertimbangkan dari itu. Walaupun memang benar nih, Indonesia adalah salah satu pasar yang cukup besar. Contohnya video yang pertama tadi ya, iPhone tuh menjual berapa triliun gitu ya di Indonesia, tapi komponennya yang dibuat di sini cuma 2. Aduh, kalah lagi nih guys ya. Lanjut. dilarang di Indonesia, emang bahaya atau gimana? Menarik nih, kita baca beritanya. iPhone 16 dilarang di RI. Pemerintah bilang kalau ada ilegal. Lah kok iPhone 16 jadi dilarang begini? Apakah biar ngurangin angka pinjol? Bukan nih. Saya cek CNBC dan CNN. Ternyata iPhone 16 itu udah keluar dari bulan September kemarin. Di luar negeri juga udah pada dijual. Fitur barunya kayak chip baru, ada teknologi Apple AI, terus desain kameranya juga baru. Jadi bobanya yang tadinya nyamping sekarang jadi lurus. Tapi kenapa ini dilarang di Indonesia? Karena ternyata Apple masih punya utang nih sama kita. Masih
masih ada komitmen investasi yang belum dipenuhin kalau kata Menteri Perindustrian kita. Kekurangannya sekitar 240 miliar. Padahal mereka udah komitmen untuk investasi. Lengkapnya bisa kamu baca di artikel CNBC yang ini. Tambah lagi, masa berlaku TKDN atau tingkat komponen dalam negeri Apple itu udah habis dan belum diperpanjang. Makanya Kemenperin belum bisa ngeluarin email buat iPhone 16 ini. Bahkan Menteri Perindustrian kita bilang, kalau iPhone 16 ada di Indonesia berarti ilegal dan minta dilaporin ke mereka. Ini full quote dari beliau. Apple nggak jadi invest di Indo. Beberapa perusahaan kayak Tesla, Ford juga nggak jadi invest. Karena satu, banyak tambang timah ilegal di Indonesia. Padahal 2016, Apple tuh sempat bilang mereka mau masuk ke Indo. Hulu hilir lah, biar timahnya tuh bisa dapat. Tapi mereka batal, karena mereka ngelakuin yang namanya traceability. Telusurin tuh bahan timahnya dari mana kemana, pindah kemana, disimpan di mana. Itu kata Pak Seto, Kemenko Marves. Dari izinnya, pertambangan, prinsip bisnis, ESG. Dilihat-lihat, banyak yang ilegal. Makanya mereka nggak jadi. Katanya sih kalau semuanya udah beres, Apple, Tesla, Ford, dan lain-lain baru mau buka di Indonesia. Cuma sayang sih, momentumnya kan dapat dari G20 tuh. Banyak yang mau invest di Indonesia, tapi kalau blokernya gara-gara banyak aktivitas yang nggak rapi gini, sayang. Indonesia gimana mau maju? Daripada kita jual barang mentah terus, harus ada yang diolah di Indo dong. Sama kayak kasusnya Pak Jokowi yang debat soal nikel. Menurut kalian gimana? Menurut gue sih sayang sih. Rasanya kemarin tim gue Bener guys ya, sebab kita hanya menjual barang mentahnya doang nih diekspor, tapi kenapa tidak diproduksi di dalam negeri? Ya, ini mungkin memang dari banyak sebab tadi guys ya, sebab memang regulasinya cukup rumit lah ya. Harusnya Indonesia dibenahin dulu agar ini untuk regulasinya lebih enak gitu ya, dan negosiasi dengan para investor itu lebih mudah. Ya mungkin negosiasinya itu mudah, cuma waktu dijalanin di Indonesia itu ternyata rumit dan sulit. Ya semoga aja ini bisa menjadi salah satu cerminan ya bagi Indonesia, sebab negara-negara tetangga pun pinter loh menggait para investor masuk di sana. Aduh, lanjut ya. datangnya ke Indonesia, kok buka store malah di sini? Halo teman-teman, jadi gini. Gimana tuh? Jadi kemarin tuh ada berita yang nanya kayak gitu pas Apple Store pertama di Malaysia ini tuh diumumin. Terus gue kayak, emang lu kata bikin Apple Store kayak Roro Jonggrang gitu semalam jadi bikin candi? Kan nggak juga ya, sependek pengetahuan gue, Apple tuh udah bangun relasi sekian lama dan dia tuh udah persiapin bertahun-tahun buat jadi satu Apple Store kayak gini di Malaysia. Dan buat yang nggak tahu nih, ngurusin desain Apple Store-nya aja di luar supply chain sama infrastruktur pendukung lainnya itu tuh udah ribet banget. Dan mungkin banyak yang belum tahu kalau Apple Store di TRX ini itu bukan cuma bangunan di atas ini doang, tapi ini tuh tembus sampai ke bawah, bahkan lantai bawahnya lagi. Dan menurut gue wajar sih, Apple pasti make sure semuanya dulu sebelum bikin kayak gini. Dan gue juga kadang nanya sama diri gue sendiri, kita udah siap belum sih buat punya Apple Store kayak gini di negara kita? Tapi jujur gue bersyukur sih dengan adanya Apple Store di Malaysia ini tuh bisa ngejangkau lebih banyak orang lagi teman-teman. Gimana nih warga Indonesia? 270 juta lebih dan Apple Store masih belum buka di Indonesia. Dari awal sih gue emang gak terlalu berekspektasi lebih kalau Apple Store mau masuk ke Indonesia, karena ya ribet banget, belum lagi politiknya. Terus kode resmi di Indonesia juga itu sebenarnya kan ada 3 ya. Walaupun Apple masuk pun dia mau bawa kode yang mana nih? PA, ID, apa SA yang baru? Dari situ aja udah lumayan bikin bingung sih menurut gua. Belum lagi authorized reseller di Indonesia itu menurut gua ya makin kesini makin banyak. Sebenarnya kerugian kita yang nggak punya Apple Store itu ya pusing sama after salesnya doang sih. Dan itu bakal terus-terusan begitu. Karena bagaimanapun SDM yang masuk ke Apple itu ya beda sama SDM yang masuk ke authorized. Dan di Apple juga dia punya standar yang lumayan tinggi ya kalau untuk masukin SDM. Oh ya, ada satu lagi kelebihan kalau misalnya kita ada Apple Store di Indonesia, ya harga pasti jauh lebih murah. Kenapa sih nggak buka di Indonesia aja? Padahal market pengguna Apple di Indonesia itu lebih banyak loh. Menurut kalian setuju nggak sih kalau Apple Store buka di Indonesia? Karena banyak banget oknum-oknum yang bikin nama distributor Apple garansi resmi itu jadi jelek. Banyak customer yang mengeluhkan pelayanan distributor Apple ini seperti scam atau memaksa para customer punya bundling charging ataupun maksa untuk membeli proteksi tambahan seperti Pro Glass yang seharusnya ditawarkan secara sukarela. Menurut kamu Besti, mending Apple Store buka di Indonesia atau investasi di kan seperti Apple Develop Academy? Bang, kenapa di Indonesia nggak ada Apple Store? Menarik nih. Tiap iPhone baru keluar, pasti pada belinya di reseller kayak iBox, Digimap dan sebagainya. Kok nggak ada toko Apple yang resmi gitu sih di Indonesia? Dengan main sama support Apple dan detik. Katanya sih pihak Apple udah ngelakuin penelitian dan hasilnya minat ke produk Apple di Indonesia itu masih rendah. Karena sampai sekarang pun tiap orang pakai produk Apple pasti ada yang mikir, wih banyak duit nih. Padahal nggak semua orang yang pakai Apple itu banyak duit. Bisa aja banyak gengsi. Perekonomian masyarakat Indonesia dinilai masih belum pas kalau Apple buka store-nya di sini. Selain itu, produk Apple juga masih kalah saing sama produk lainnya. Samsung, Xiaomi, Oppo dan sebagainya yang duluan udah ngambil
hati masyarakat Indonesia. Terus orang Indo juga kalau ngelihat produk Apple cuma ngejar iPhone-nya doang. Produk lain kayak iPad, MacBook, iWatch dan sebagainya jarang yang nyerbu. Jadi takutnya kalau buka Apple Store di Indonesia, yang mana banyak produk Apple yang harganya tinggi, takutnya nggak laku. Kalau kamu gimana? Selama ini udah pakai Apple atau nggak mau sama sekali? Oke guys ya, ini menarik nih ya. Sebab kadang nih orang Gen Z nih ya, bukan Gen Z aja, sebelum Gen Z itu pun dia kalau udah memakai handphone Apple pula, pakai handphone Apple itu pasti akan terlihat kaya. Itu memang realistis lah, di Indonesia memang seperti itu. Kalau kita nih ngobrol bersama teman-teman tiba-tiba pakai iPhone mengeluarkan boba 3 itu, of course pasti dinilai itu kaya. Padahal belum tentu juga guys. Kadang menuruti gengsi ya, menuruti emosi kita ini hanya pengen terlihat kaya, yang itu menjadi masalah. Lepas itu dia ikutan pinjol ya, pinjaman online dan lain sebagainya demi mewujudkan biar terlihat kaya. Apalagi ini anak-anak yang suka nongkrong di cafe itu kan menggunakan iPhone, itu memang aduh, aku nggak habis pikir guys ya, kenapa dia hanya mementingkan ego, mementingkan biar terlihat kaya demi sebuah Apple guys. Sebenarnya yang membuat Indonesia bisa harus kalah dalam hal investasi, dalam hal menarik investasi dari pabrik-pabrik seperti Apple dan lain-lain menurut saya tidak Malaysia. Kalah ya, ini adalah sesuatu yang kayaknya adalah sesuatu yang hal yang memang sudah terjadi waktu dahulu, di mana saya sebagai waktu itu saya masih jadi ketua umum IT. Itu mulai di 2012-2013 di mana Apple, Samsung dan lain-lain semuanya dituduh kalau membeli timah dari Indonesia adalah mendukung satu child labor, peti dan lain-lain. Apple, perusahaan teknologi asal Cupertino, Amerika Serikat, dikenal sebagai produsen smartphone paling laris di dunia. Total pengiriman smartphone di seluruh dunia mencapai lebih dari 1,14 miliar unit, dan Apple berkontribusi dengan lebih dari 229 juta unit. Dari angka ini, setengahnya adalah produk iPhone. Dengan dominasi sebesar ini, Indonesia pun menjadi salah satu pasar terbesar Apple, dengan penjualan iPhone mencapai sekitar 32 triliun rupiah pada tahun 2023. Namun, di balik angka-angka fantastis ini, ada beberapa hal yang patut kita cermati. Meskipun Indonesia adalah pasar yang besar bagi Apple, hingga saat ini iPhone 16 belum mendapatkan izin penjualan langsung di Indonesia. Salah satu alasan utamanya adalah belum terpenuhinya syarat tingkat komponen dalam negeri, TKDN, sebesar 35% yang diwajibkan oleh pemerintah Indonesia agar sebuah produk dapat dijual di pasar kita. Program TKDN ini dirancang untuk mendorong investasi dalam negeri, terutama di sektor manufaktur dan inovasi teknologi. Namun, hingga sekarang, Apple belum sepenuhnya memenuhi persyaratan ini. Selain itu, meskipun Apple sudah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 1,7 triliun rupiah di Indonesia, hanya sekitar 1,48 triliun yang telah terrealisasi. Ini artinya, Apple masih berutang investasi sebesar 240 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Kondisi ini membuat banyak pihak mempertanyakan, apakah Apple hanya memanfaatkan pasar Indonesia tanpa memberikan timbal balik yang setara? Apalagi, perusahaan lain yang juga menjual smartphone di Indonesia sudah memenuhi komitmen investasi mereka dengan membuka pabrik dan memproduksi sebagian besar unitnya di dalam negeri. Dari sekitar 50 juta unit ponsel yang diproduksi di Indonesia pada tahun 2023, hanya sekitar 2,79 juta unit yang diimpor. Dari angka ini, sekitar 85% adalah produk. Fakta ini memperkuat pandangan bahwa Apple lebih banyak menjadikan Indonesia sebagai pasar untuk meraup keuntungan besar, tanpa memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan industri dalam negeri. Dari 360 komponen yang ada pada iPhone, hanya 2 komponen yang diproduksi di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Apple belum memberikan kontribusi yang berarti dalam industri manufaktur lokal. Lebih menarik lagi, Apple dikabarkan meminta insentif pajak selama 50 tahun untuk membuka pabrik di Indonesia, dengan alasan bahwa negara tetangga seperti Vietnam bersedia memberikan insentif tersebut. Padahal, jika kita bandingkan, pasar Indonesia jauh lebih besar daripada Vietnam, dan wajar jika pemerintah kita meminta lebih dari Apple.
Banyak pabrik smartphone lain di Indonesia yang telah beroperasi tanpa perlu persyaratan yang begitu rumit dari pemerintah. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa sebagai negara besar dengan pasar yang kuat, kita tidak seharusnya hanya menjadi konsumen, tetapi juga harus memiliki peran dalam proses produksi teknologi tersebut. Namun, masalah yang dihadapi Indonesia dalam menarik investasi Apple tidak hanya terbatas pada urusan regulasi dan pajak. Ada juga isu lain yang menghambat investasi, yaitu praktik penambangan timah ilegal di Indonesia. Beberapa perusahaan besar, termasuk Apple, khawatir bahwa dengan mendirikan pabrik di Indonesia, mereka secara tidak langsung mendukung kegiatan penambangan ilegal ini. Perusahaan seperti Apple justru memilih negara lain, seperti Malaysia dan Vietnam, yang dianggap lebih aman dari segi regulasi dan praktik bisnis. Tetapi, apakah masalah penambangan ilegal ini adalah alasan utama? Sebagian pihak berpendapat bahwa alasan ini mungkin hanya dijadikan alibi oleh perusahaan besar. Ini menunjukkan bahwa alasan sebenarnya mungkin lebih kompleks dan terkait dengan birokrasi Indonesia yang rumit serta ketidakpastian regulasi yang sering menghambat investasi masuk. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Indonesia menjadi negara yang lebih kompetitif dalam menarik perusahaan teknologi global. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tenaga kerja yang besar, dan pangsa pasar yang sangat luas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperbaiki iklim investasi dan memastikan bahwa perusahaan yang masuk ke Indonesia mendapatkan keuntungan yang adil, tanpa mengorbankan kedaulatan dan harga diri bangsa. Akhir kata, saya ingin menekankan bahwa video ini bukanlah untuk membandingkan mana yang lebih baik atau siapa yang salah. Sebaliknya, mari kita ambil pelajaran dari sini untuk bersama-sama memperbaiki diri dan negara kita. Negara kita memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri teknologi global. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, investor, dan masyarakat, saya yakin kita bisa meraih masa depan yang lebih cerah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan like, komen, dan subscribe untuk... Oke guys ya, cukup menarik sekali ya. Ini memang adalah salah satu regulasi sih menurut aku yang cukup rumit ya. Sebab birokrasinya itu susah guys ya. Indonesia juga belum tidak kepastiannya itu sangat besar. Dan memberikan benefit yang kayak gimana itu harus diatur dulu ya. Tapi berjalannya waktu itu berubah-ubah gitu loh guys ya. Jadi mungkin harus diperbaiki lagi. Jadi seperti channel ini bilang ya, bahwa pekerjaan rumah ini Indonesia yaitu PR-nya ya, untuk para menteri-menteri semuanya ini harus memperpendek ya regulasinya itu agar investor itu yakin gitu bahwa ini memang benar-benar menguntungkan ya. Tapi kalau kita menjadi konsumen aja kan sangat disayangkan gitu loh, sebab pasar di Indonesia itu cukup besar banget ya. Jadi apa salahnya nih untuk menggait para investor masuk? Jadi di situ kan pekerjaan juga banyak ya, SDM untuk masyarakat Indonesia kan banyak gitu loh ya, untuk memberikan pekerjaan. Tapi kalau kayak gini kan ya susah guys. Ini iPhone 16 belum ada loh di Indonesia ya. Mungkin orang yang membeli daripada Malaysia kemudian dibawa pulang itu mungkin lah. Tapi kalau yang jual resmi di sini belum ada guys. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Padahal udah September kemarin ya dia keluar, tapi sampai sekarang belum ada guys. Jadi semoga aja ini bisa berkaca lah dengan negara-negara jiran, bahwa Pak Jokowi pun merasa kok bisa gitu loh, ada apa sebenarnya ini. Jadi ini menteri-menteri harus guys ya, harus meeting, duduk satu meja, ini regulasinya seperti apa, harus dipercepat ataupun diperpendek agar para investor ini yakin. Alasan pun macam alibi ya, sebab ada tambang ilegal lah dan lain sebagainya. Ya memang tidak dipungkiri guys, di Indonesia itu ada ya, di pelosok-pelosok, sebab luas ya, sebab luas. Jadi untuk mengontrol semua itu ya sebenarnya mudah guys ya. Jadi yang penting nih para atasan, para pemimpin ini memang kerja nyata, kerja yang tanpa korup, insya Allah lah pasti bisa ya. Tidak akan ada tambang ilegal. Sebab tambang ilegal ada itu sebab apa? Ya, pemimpin juga pastinya guys ya. Jadi menurut kalian seperti apa guys? Tinggalkan komenan terbaik Anda, jangan komen yang negatif ya guys ya. Jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love and respect from Indonesia. Bye bye.